Setiap satu bantal terdapat 99.000 bidadari. Ini yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang suka membaca Yasin. Jadi itulah keutamaan membaca Yasin menurut Habib Bahar. Ini menurut Habib Bahar, bukan menurut Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Baru-baru ini yaitu ada video yang beredar yaitu tentang perkataan Habib Bahar. Jadi beliau mengatakan, barang siapa yang membaca Yasin ataupun yang suka membaca Yasin, maka kelak di akhirat Allah akan membangunkan 99 istana dan temboknya itu terbuat dari emas dan tanahnya itu terbuat dari kasturi dan bantalnya itu ada berapa gitu ya, 99 bidadari kalau nggak salah ya. Oke teman-teman ya, jadi gini ya teman-teman, kalau kita ini membaca Yasin, boleh saja, tidak ada yang melarang, boleh saja. Namun kalau ada orang yang mengatakan, barang siapa yang membaca Yasin, fadilahnya di akhirat kelak akan dibangun istana. Ini butuh dalil teman-teman, jadi jangan ngarang-ngarang. Jadi teman-teman, jika ada orang yang mengatakan demikian, tanya, adakah dalilnya? Ya, keutamaannya, fadilahnya, tunjukkan dalilnya. Jadi jangan ngarang-ngarang lah. Ini agama ada tuntunannya dari Nabi SAW, bukan ngarang-ngarang. Nah oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya ya. Bahwasanya barang siapa yang membaca Yasin, maka kelak di akhirat akan Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi orang tersebut 99 istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Setiap satu istana terdapat 99 kamar. Setiap satu kamar terdapat 99 ranjang. Setiap satu ranjang terdapat 99 kasur. Setiap satu kasur terdapat 99.000 bantal. Setiap satu bantal terdapat 99.000 bidadari. Ini yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang suka membaca Yasin. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah keutamaan membaca Yasin menurut Habib Bahar. Ini menurut Habib Bahar, bukan menurut Nabi SAW. Jadi Habib Bahar ini membuat suatu amalan khusus, kemudian fadilahnya ini dan itu. Itu dari mana? Ya, itu dari mana? Jangan ngarang-ngarang lah kalau membuat suatu amalan. Amalkan saja ya. Misal kita membaca Al-Quran setelah sholat maghrib, misal kita membaca Al-Quran setelah sholat isya, sah-sah saja, boleh. Namun kalau sudah menetapkan barang siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah akan memberikan 99 istana dan istananya itu temboknya emas. Terus dalilnya mana? Jangan ngarang-ngarang ya, jangan ngarang-ngarang. Oke teman-teman ya, jadi untuk video kali ini ya, saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi, yaitu tentang terkait masalah apakah ada keutamaan ataupun fadilah membaca surat Yasin. Nah oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Apa yang dimaksud dengan hadits Iqra'u ala mautakum Yasin? Apakah hadits tersebut sahih? Ya pertama, haditsnya ini adalah hadits yang lemah. Haditsnya yang lemah. Punya banyak jalur, tapi tidak ada yang kuat dari sisi riwayat. Karena itu Ad-Daraqutni berkata, tidak ada satu riwayat pun yang sahih tentang hadits ini, membaca Yasin. Nah, dan tidak ada satu hadits pun yang sahih tentang keutamaan Yasin. Ada beberapa riwayat ya, seperti Yasin hatinya Al-Quran dan sebagainya. Itu riwayat-riwayatnya lemah. Dan saya ada pembahasan secara ilmu hadits seputar hadits ini. Ya kesimpulannya itu. Adapun hukum yang terpetik di sini, kalau ada yang mau meninggal dibacakan Yasin, nah ini dari hal yang tidak dikatakan sebagai hal yang disunnahkan atau hal yang disyariatkan, karena dibangun di atas hadits yang tidak sahih. Dan membangun ibadah itu harus dengan dalil. Kalau dia memakai hadits, haditsnya harus dari hadits yang sahih. Orang yang akan meninggal yang disyariatkan adalah ditalqin, sebagaimana sabda Nabi SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang meninggal di antara kalian
untuk berucap la ilaha illallah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi intinya apa yang dikatakan, yang disampaikan oleh Habib Bahar ya, itu semestinya tidak ada sama sekali dalil-dalil yang sahih. Itu adalah ngarang-ngarang ya. Biasa ya kalau orang-orang sufi itu suka menambah-nambahi ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis saja bisa dipalsukan ya, apalagi ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak yang sudah dimodifikasi ya teman-teman. Ini malah membuat keutamaan yang tidak ada ataupun tidak bersumber dari dalil Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau membaca Al-Quran, bacalah dan ditadaburi, ya, ditadaburi. Jangan sampai kita ingin enaknya saja, mau baca Yasin karena banyak fadilahnya, keutamaannya banyak. Tadi dibangunkan 99 istana dan ada 99 bidadari. Ini yang jadi kacau jadi teman-teman ya. Orang mau baca Al-Quran, malah dikasih amalan semacam ini, keutamaan surat Yasin semacam ini ya. Akhirnya nanti orang ini tertuju kepada Yasin doang ya teman-teman. Padahal kita ini banyak surah-surah yang banyak keutamaannya, yang jelas dalilnya, yang jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak melarang ya, siapapun mau membaca surah Yasin, bacalah ya. Namun apa yang dikatakan oleh Habib Bahar ini harus mendatangkan dalilnya. Benarkah memang keutamanya semacam itu? Ternyata itu ngarang-ngarang. Agama ini milik Allah, jangan dikarang-karang. Jadi kita itu harus tunduk aturan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman, saya akan bacakan ya ini penjelasan dari Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku berat sangka bahwa orang-orang zindik yang pura-pura Islam itulah yang telah membuat riwayat-riwayat itu, hadis-hadis tentang fadilah surat-surat tertentu." Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, semua hadis yang mengatakan barang siapa membaca surat ini akan diberikan ganjaran begini dan begitu, semua hadis tentang itu adalah palsu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Bahar tadi, itu karang-karang, itu palsu. Dari mana datangnya ya? Kemudian sesungguhnya orang-orang yang memalsukan hadis-hadis itu telah mengakunya sendiri. Mereka berkata, tujuan kami membuat hadis-hadis palsu adalah agar manusia sibuk dengan membaca surat-surat tertentu dari Al-Quran dan menjauhkan mereka dari isi Al-Quran yang lain. Juga kitab-kitab selain Al-Quran. Al-Manarul, Munfis, Sahih, Wah Dhaif, halaman 113-115. Jadi teman-teman, kesimpulannya dengan demikian jelaslah bahwa hadis-hadis tentang fadilah dan keutamaan surah Yasin semuanya lemah dan palsu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi hafizullah taala. Oleh karena itu, hadis-hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujah atau menyatakan keutamaan surat ini dan surat-surat yang lain, dan tidak bisa pula untuk menetapkan ganjaran atau penghapusan dosa bagi orang yang membaca surat tersebut. Memang ada hadis-hadis sahih tentang keutamaan surat Al-Quran selain surah Yasin, tetapi tidak menyebut soal pahala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, oke teman-teman, jadi itulah yang bisa saya sampaikan terhadap kaum muslimin ya. Jadi kita ini gak usahlah berpikir yang misal ini fadilahnya apa surat ini. Enggak, kita kalau ingin membaca Al-Quran, bacalah dan ditataburi. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.